Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufidah Yumna dengan NIM 641142135. Di sini saya akan mempresentasikan Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan bab 23 dengan judul Kepercayaan versus Pengetahuan. Perlunya penelitian atas agama. Diskusi mengenai penelitian agama ada baiknya dimulai dengan sedikit menyebutkan tentang perlunya penelitian agama di Indonesia saat ini. Di masa lalu ada sebuah ungkapan terkenal yang berbunyi, agama adalah unsur mutlak dari nation building. Dan kini ungkapan itu terbukti nyata hampir menjadi dalil yang diterima secara umum bahwa pembangunan yang kita lakukan adalah pembangunan menyeluruh atau pembangunan manusia secara utuh. Secara umum, orang berpikir bahwa makna yang tersirat di balik pepatah tersebut adalah keinginan agar pembangunan tidak hanya menciptakan sesuatu yang bersifat material saja, tetapi juga mencakup pembangunan spiritual yaitu agama. Jika agama memang merupakan dimensi penyeimbang dimensi lainnya, maka secara numerik agama memiliki nilai yang sama dengan yang lainnya. Jika dalil-dalil dan pepatah-pepatah itu memang hendak diwujudkan, maka perlu informasi dan keterangan-keterangan terpercaya terkait agama yang bisa dijadikan landasan atau bahan dalam proses pembangunan manusia. Dilihat dari segi minat keilmuan, penelitian agama di Indonesia sudah cukup penting dan menarik. Masjid sendiri mengungkapkan kepentingan dan ketertarikan atas penelitian agama di Indonesia ini dengan melihat beberapa kemiripan Indonesia dengan beberapa negara besar di Eropa dan Amerika. Indonesia mirip dengan Prancis atau Amerika Serikat, yang terdapat suatu agama mayoritas namun toleransinya tinggi terhadap agama yang lain. Indonesia juga disebut mirip dengan Belanda dalam pengelompokan lebih kuat mengikuti agama tertentu. Isu-isu ini tampaknya cukup untuk membenarkan daya tarik penelitian agama di Indonesia. Namun dalam praktiknya, penelitian agama di sini meskipun masih dalam tahap awal, tetapi sudah memiliki sejumlah kesulitannya sendiri. Tujuan utama di sini adalah mencoba menemukan aspek yang membuat penelitian agama begitu sulit dan penuh masalah. Yang akan dikaji secara khusus adalah pola-pola hubungan agama dengan ilmu-ilmu sosial, termasuk potensi konfliknya. Kepercayaan versus pengetahuan. Banyak pemimpin agama menegaskan bahwa keyakinan tidak selalu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dan ada banyak bukti yang mendukungnya. Mungkin keyakinan berbeda dari ilmu pengetahuan dalam hal ia melihat suatu masalah. Melihat kondisi seperti itu diharapkan suatu saat akan ada pertemuan dan persesuaian di antara keduanya. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah panjang umat manusia memuat bukti-bukti tentang ketidakharmonisan antara agama dan ilmu pengetahuan. Keberlawanan itu bisa dilihat dari masing-masing pendukungnya. Ketidaksejalanan ini sempat mempengaruhi kehidupan manusia dalam jangka waktu yang cukup lama. Pada mulanya, tampaknya konflik antara kepercayaan dan pengetahuan itu melibatkan semua ilmu, baik ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Namun dewasa ini tampaknya sangat jarang terdengar bahwa agama atau kepercayaan menentang perkembangan ilmu-ilmu alam. Meski begitu, penentangan oleh agama atau kepercayaan terhadap perkembangan ilmu-ilmu sosial masih berlangsung dan dianggap permanen. Pertentangan antara kepercayaan dan pengetahuan berakar pada perbedaan moral dan etika masing-masing. Agama dan kepercayaan menuntut adanya sikap menerima dengan teguh tanpa ragu dan kepastian tentang hasil akhir. Sedangkan ilmu didasarkan pada skeptisisme dan sikap tidak berkepentingan atau disinterestedness dengan hasil kegiatan ilmiah selain nilai ilmiah itu sendiri. Keberadaan pertentangan bukanlah suatu hal yang mengherankan, sebab di antara ilmu-ilmu sosial sendiri konflik seringkali tidak dapat dihindari. Di zaman modern seperti sekarang ini, konflik ideologi yang banyak mempengaruhi manusia bukan lagi konflik antar agama dan dunia, melainkan konflik antara sekuler itu sendiri, seperti kapitalisme dan komunisme. Namun barangkali yang menentukan adanya kontradiksi antara agama dan ilmu-ilmu sosial adalah persaingan atau rivalitas antara keduanya dalam menjelaskan situasi atau realitas. Dari sudut pandang yang lebih empiris, menurut Roland Robertson, sistem kepercayaan umumnya merupakan percobaan fundamental untuk menemukan Weltanschauung yang cocok.
Berikut ini dua hal yang menjadi penyebab persaingan antar ilmu sosial dan kepercayaan atau agama. Yang pertama, ilmu sosial berkedudukan sebagai rival terhadap pandangan keagamaan dalam mencoba menerangkan realitas. Yang kedua, ilmu sosial memberikan perhatian kepada pembentukan paradigma-paradigma dan pandangan-pandangan atas dasar persoalan-persoalan empiris tertentu yang dipertanyakan yang belum bisa diatasi dengan menggunakan ukuran-ukuran penjelas yang tegas. Dalam hal pertama, ilmu sosial mengklaim dirinya melebihi agama. Dalam hal kedua, ilmu sosial menyediakan dirinya sebagai suatu pilihan tersendiri tentang Weltanschauung. Dua hal ini mungkin dapat ikut menjelaskan mengapa penelitian agama mengalami kesulitan dan hambatan. Jalan keluar. Bisa dikatakan bahwa persoalan agama adalah peka, namun lebih dari itu, penelitian agama adalah rumit. Jalan keluar dari hal yang peka dan rumit ini hanya bersifat sementara dan coba-coba atau tentatif. Kesediaan dalam menerima hasil dari jalan keluar yang kurang memuaskan juga harus dipertimbangkan. Dengan adanya potensi persaingan antara agama dan ilmu-ilmu sosial untuk menjadi alat penelitian agama, solusi yang langsung muncul di benak Majid adalah bagaimana menemukan titik temu antara keduanya atau menggabungkan keduanya. Hal ini berarti pertaruhan dalam diri pribadi para peneliti agama. Mungkin orang-orang ini adalah orang-orang energik yang karena alasan yang berbeda lebih mampu daripada orang lain untuk memahami aspek keimanan dari suatu agama yang dapat diterima secara sosial. Tetapi pada saat yang sama juga terampil dalam penelitian, dalam arti dapat melihat dan menilai kenyataan-kenyataan tanpa perlu memiliki kepentingan atau interest di dalamnya. Bukanlah suatu hal yang mustahil untuk menemukan orang-orang atau tenaga-tenaga serupa dan seperti itu. Bahkan mungkin pihak-pihak berwenang seperti lembaga-lembaga keilmiahan dapat dengan sengaja menciptakan tenaga serupa melalui pelatihan-pelatihan secara teratur. Dalam tulisan ini, Majid berupaya menuangkan pemikirannya terkait persaingan antara kepercayaan dan pengetahuan. Sebelum itu, Majid berupaya membangun dasar yang kuat mengenai pentingnya penelitian agama di Indonesia. Selanjutnya, Majid membawa alur rivalitas ini menuju topik keberadaan penyebab kontradiksi dan argumen yang turut menjelaskan mengapa penelitian agama di Indonesia mengalami jalan seret. Menuju penghujung tulisan, Majid memberikan jalan keluar dari persoalan ini yang agaknya tidak mudah dan bersifat sementara. Tulisan-tulisan Majid sangat berbobot dan memerlukan waktu bagi saya untuk mencerna jalan pikirannya. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.